Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iki Regina Nugraha dengan NIM 2215344 pada kelas 6A Teknik Otomasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu DCS. DCS atau Distributed Control System adalah sistem kontrol terdistribusi yang digunakan untuk mengawasi dan menjaga peran industri secara otomatis. Jadi DCS itu berbeda dengan sistem kontrol terpusat. Pada DCS itu setiap bagian prosesnya itu dikendalikan oleh controller yang tersebar atau terdistribusi di berbagai lokasi. Namun DCS itu tetap terhubung dalam suatu jaringan komunikasi. DCS itu memiliki karakteristik yaitu terdistribusi. Apa sih terdistribusi? Maksudnya terdistribusi? Terdistribusi itu kontrolnya berada dekat dengan peralatan lapangan atau file device. Lalu berikutnya itu ada terintegrasi. Terintegrasi itu menggabungkan fungsi kontrol, monitoring antarmuka manusia dan mesin atau bisa disebut dengan AMI dalam suatu sistem. Dan yang berikutnya itu real time. Jadi DCS itu mampu merespons secara cepat terhadap perubahan proses. Lalu apa sih fungsinya DCS itu? Jadi DCS itu memiliki berbagai fungsi penting dalam proses industri. Contohnya itu sebagai pengendalian proses, mengatur variabel proses seperti suhu, tekanan, aliran, dan level agar sesuai set point yang sudah ditentukan. Lalu berikutnya itu ada monitoring. Jadi DCS itu mengawasi kondisi proses secara real time melalui layar HMI. Atau yang berikutnya itu ada pengambilan data atau data acquisition, itu mengumpulkan data dari sensor di lapangan untuk analisis dan pelaporan. Lalu berikutnya itu ada alarm dan proteksi, memberikan peringatan jika terjadi kondisi yang abnormal atau anomali dan menjalankan tindakan proteksi secara otomatis. Lalu yang terakhir ada integrasi proses. Jadi DCS itu menghubungkan berbagai unit proses dalam pabrik jadi satu kesatuan yang terkoordinasi. Nah, tadi itu ada fungsi DCS-nya. Jadi sekarang itu saya akan memberikan penerapan DCS. Jadi DCS itu banyak sekali digunakan di berbagai industri proses yang membutuhkan kontrol yang berkelanjutan. Contohnya itu industri minyak dan gas. Itu DCS itu mengendalikan caranya, upah, dan sistem pemrosesan gas. Lalu yang sering banget ditemukan itu pembangkit listrik. Contohnya itu pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga gas, dan pembangkit listrik tenaga air. Lalu berikutnya itu ada industri kimia dan petrokimia. Jadi di industri kimia itu mengontrol reaksi kimia, pencampuran, dan sistem distilasi. Itu berikutnya ada pengolahan air limbah. Dan yang terakhir itu ada industri pulp atau kertas. Nah, sekarang kita akan membahas peran DCS ini dalam industri itu apa aja sih gitu. Jadi DCS ini memegang peranan yang sangat vital karena yang pertama itu menjamin keamanan operasi. Maksudnya itu bisa mencegah kondisi berbahaya dengan deteksi dini dan bisa dimatikan secara otomatis. Itu berikutnya meningkatkan efisiensi produksi. Jadi DCS itu mengoptimalkan penggunaan energi, bahan baku, dan waktu produksi. Lalu yang berikutnya ada meminimalkan kesalahan manusia. Jadi DCS ini bisa mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh manusia atau resiko human error. Lalu yang berikutnya itu bisa mendukung keputusan manajemen. Data yang dikumpulkan dapat dianalisis untuk perbaikan proses dan pengambilan keputusan. Jadi itu saja penjelasan tentang DCS atau Distributed Control System. Jadi tadi itu adalah pemaparan materi dari saya. Jadi jika ada kesalahan kata atau yang tidak dimengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi sekian dari saya ucapkan terima kasih.